Halo semuanya, hari ini kita bakal jalan-jalan ke sisi paling ekstrim dari dunia ekonomi. Kita akan bahas konsep-konsep yang ada di ujung spektrum, yang justru ngebantu kita ngertiin semua yang ada di tengah-tengahnya. Coba deh, bayangin sejenak. Sebuah dunia di mana kenaikan harga sedikit aja bisa bikin semua orang berhenti beli suatu produk. Atau sebaliknya, harga bisa naik setinggi langit, tapi orang-orang tetap beli dengan jumlah yang sama. Kedengerannya aneh ya? Nah, eksperimen pikiran inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama, elastisitas tak terhingga. Anggap aja ini dunia semua atau tidak sama sekali. Di sini pembeli dan penjual itu super responsif sama harga, di mana perubahan sekecil apapun bisa mengubah segalanya. Yuk kita lihat lebih dalam. Secara teori, ini artinya gini. Perubahan harga sekecil apapun, bahkan cuma 1 sen, bisa bikin permintaan atau penawaran berubah drastis. Dari jumlah tertentu, jadi tak terhingga, atau sebaliknya, langsung jadi nol. Nah, cara paling gampang buat ngebayanginnya itu lewat grafik. Bentuknya garis lurus horizontal. Artinya, kalau harganya pas di level itu, pasar mau beli atau jual berapapun. Tapi geser dikit aja harganya, langsung deh semua transaksi berhenti. Super sensitif kan? Tentu aja, di dunia nyata nggak ada yang benar-benar tak terhingga. Tapi kita bisa lihat kok contoh yang mendekati. Buat permintaan, coba pikirin barang mewah. Kalau harga kapal pesiar ke Karibia tiba-tiba naik, orang kan gampang banget cari alternatif liburan lain. Nah, dari sisi penawaran, pikirin barang yang gampang dibuat, kayak pensil atau roti. Kalau harganya naik dikit aja, wah, produsen bisa langsung membanjiri pasar dengan produk mereka. Oke, dari yang super sensitif, sekarang kita loncat ke kebalikannya. Dunia di mana harga itu sama sekali nggak jadi masalah. Pernah kepikiran nggak gimana kalau harga naik turun tapi nggak ngaruh sama sekali? Nah, selamat datang di konsep elastisitas nol. Ini kondisi di mana jumlah barang yang dibeli atau dijual itu ya segitu-gitu aja. Nggak peduli harganya mau diapain. Mau harganya dinaikin, diturunin, jumlahnya tetap sama. Benar-benar nggak responsif. Nah, visualnya ini keren banget, karena benar-benar kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau tadi garisnya horizontal, yang ini vertikal lurus. Ini nunjukin kalau pada jumlah tertentu, harganya bisa berapa aja, dan pasar bakal tetap beli atau jual barang dengan jumlah yang sama persis. Contoh-contohnya di sini gampang banget buat dipahami. Coba bayangin, obat penyelamat nyawa. Kalau Anda butuh, ya Anda bakal bayar berapapun harganya kan? Atau bensin deh dalam jangka pendek. Kalau harus ke kantor, ya mau gimana lagi? Dari sisi penawaran, contohnya kayak apartemen yang hadap Central Park. Jumlahnya kan terbatas, nggak bisa ditambah lagi, mau harganya setinggi langit juga. Nah, ini dia nih momen ahanya. Begitu kita sandingkan keduanya, konsepnya jadi jelas banget. Elastisitas tak terhingga, responsnya gede banget, kurvanya horizontal, contohnya barang mewah. Elastisitas nol, nggak ada respon sama sekali, kurvanya vertikal, contohnya barang kebutuhan pokok. Ini dia dua kutub ekstrim dalam dunia ekonomi. Oke, kita udah lihat yang semua atau tidak sama sekali dan yang harga bukan masalah. Terus gimana dengan yang di tengah-tengah? Nah, disinilah kita ketemu sama elastisitas uniter. Sebuah keseimbangan yang ya pas banget antara perubahan harga dan kuantitas. Intinya tuh simple banget dan elegan. Perubahan harga 1% bakal menyebabkan perubahan kuantitas sebesar 1% juga. Pas, seimbang. Jadi kalau harga naik 10%, kuantitas turun 10%. Kalau harga turun 5%, kuantitas naik 5%. Selalu proporsional, kayak cermin. Dan ini bukan cuma kata kita loh. Sumbernya, OpenStax bilang persis seperti itu. Perubahan harga 1% menghasilkan perubahan kuantitas 1%. Responsnya 1:1. Makanya ini jadi patokan penting dalam ilmu ekonomi. Yang menarik, untuk kurva permintaan, keseimbangan sempurna ini bentuknya nggak lurus, tapi melengkung. Kenapa? Soalnya, perubahan persentase yang sama itu menghasilkan perubahan nominal yang beda di titik harga yang berbeda. Jadi kurvanya bergerak dari yang curam ke yang lebih landai. Tapi, untuk penawaran, ceritanya lain lagi. Kurva penawaran uniter itu justru garis lurus yang rapi, yang dimulai dari titik nol. Ini nunjukin bahwa setiap kenaikan harga yang proporsional bakal direspons dengan kenaikan penawaran yang proporsional juga, secara konsisten di sepanjang kurva. Oke, jadi kita udah menjelajahi 3 kasus ini, garis horizontal, vertikal, dan kurva yang seimbang. Mungkin ini semua kedengarannya teori banget ya. Nah, pertanyaan besarnya, terus kenapa ini semua penting? Yuk kita tarik konsep ini dari buku teks ke dunia nyata. Intinya begini,
Walaupun kita jarang banget nemu kurva yang sempurna vertikal atau horizontal di dunia nyata, kasus-kasus ekstrem ini tuh kayak jangkar buat pikiran kita. Mereka jadi alat bantu yang kuat banget. Konsep ini misalnya ngejelasin kenapa pemerintah sering banget naruh pajak di barang kayak bensin. Mereka tahu permintaan kita itu cenderung inelastis, kita bakal tetap beli. Jadi mereka bisa dapat pemasukan tanpa mengubah perilaku kita secara drastis. Sebaliknya, diskon gede buat mobil sport bisa bikin penjualan meledak, karena permintaan barang mewah itu kan elastis banget. Nah, ini ada oleh-oleh pemikiran buat Anda. Nanti kalau lagi belanja, entah di toko atau online, coba deh lihat satu produk terus tanya ke diri sendiri. Seberapa sensitif ya saya sama harganya? Barang ini lebih kayak berlian yang harganya nggak terlalu ngaruh? Atau lebih kayak pensil yang banyak banget penggantinya? Kalau Anda mulai berpikir kayak gitu, Anda bukan cuma lagi belanja, Anda lagi mikir layaknya seorang ekonom.